Puji Tuhan, jumpa lagi di Raja Wali Pagi. Kita akan menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami hidup oleh kemurahan Tuhan. Kami mau menerima firman-Mu, kami membuka hati kami supaya hati kami diisi oleh kebenaran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut menerima firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pembacaan kita pada hari-hari ini masih berada di kitab Injil Lukas. Oleh sebab itu saya mengajak kita mengambil satu ayat di dalam kitab Lukas pasal 8. Perikopnya adalah Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Tetapi saya mengambil satu ayat saja di dalam ayat yang ke-37. Demikian dituliskan dalam firman Tuhan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Saudara-saudara, kisah ini sebenarnya diawali dengan bagaimana Yesus berjumpa dengan orang yang dirasuk oleh setan. Saudara-saudara. Nah, setan ini tahu tentang Yesus, ya, dia maha kuasa. Sehingga setan-setan ini dia berkata di dalam ayat 28, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Setan mengetahui dia kalah, itu saja. Dia kalah terhadap Yesus. Tetapi saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa setan yang merasuk orang itu, dia sadar bahwa dia akan dikalahkan, dia akan dikeluarkan dari orang itu. Oleh sebab itu permintaannya sesudah kita membaca di ayat-ayat berikutnya, ya, permintaannya jangan menyiksa aku, ya. Lalu Yesus berkata dan bertanya kepadanya, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Legion." Karena ia kerasukan banyak setan. Legion ini mempunyai arti kekuatan, ya, satu kemampuan dari setan untuk menguasai. Dan yang dia kuasai adalah orang ini, ya. Dan di sana dikatakan setan-setan. Jadi ada beberapa setan menguasai orang itu, ya. Oleh sebab itu setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Oleh sebab itu setan itu meminta supaya Yesus memasukkan mereka ke babi-babi. Nah, saudara-saudara, disinilah yang menjadi permasalahan. Babi-babi ini adalah milik orang-orang, ya. Dan kalau babi-babi ini dikuasai dan dirasuk oleh setan, maka ada satu kerugian bagi mereka. Bahkan buktinya setan-setan itu masuk kepada babi-babi dan babi-babi itu masuk ke dalam jurang. Nah, saudara-saudara, waktu babi-babi ini masuk ke dalam jurang berarti habis, hancur, saudara-saudara. Nah, saudara perhatikan di sini bagaimana kerugian bagi orang-orang itu, ya. Bahkan Alkitab menuliskan mereka menjadi takut. Saudara-saudara, mereka menjadi takut. Kenapa mereka takut? Ada apa? Yesus kok ditakuti? Sehingga di dalam ayat yang kita baca tadi, seluruh penduduk Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka. Saudara-saudara, kalau kita membandingkan dengan ayat-ayat yang lain di pasal 4 ayat 42 sampai 44, lain lagi. Beda sekali. Orang banyak mencari dia, menemukan dia, berusaha menahan dia supaya jangan Yesus meninggalkan mereka. Ini sangat bertolak belakang. Tetapi saudara-saudara, disinilah
kita melihat bahwa orang-orang lebih banyak dipengaruhi oleh harta. Orang-orang lebih banyak dipengaruhi oleh babi-babi tadi itu, kepemilikan mereka itu, ya. Saudara bisa membayangkan kalau satu ekor babi dengan berat ya kurang lebih 30 kg, lalu 2000 babi kali 30 kg, 60 kg kali sekarang ya kita ambil harganya 1 kilo 30.000. Saudara bisa membayangkan hampir 2 miliar harga babi itu. Dan babi itu habis. Memang ini tidak terjadi di daerah Yahudi, ya. Ini terjadi di daerah kafir. Jadi saudara-saudara, kerugian bagi mereka itu sangat besar. Lalu juga mereka dihinggapi rasa takut, ya, ketakutan bahwa mereka akan mengalami hal-hal yang lebih parah lagi, sehingga mereka menolak Yesus. Saudara-saudara, orang lebih menghargai benda, orang lebih menghargai binatang, orang lebih menghargai hal-hal yang fana ini, hal-hal yang sebentar ini saja daripada Yesus. Itu kenapa? Karena orang-orang dipengaruhi oleh roh-roh yang tidak benar di dunia ini. Roh daging, roh-roh adalah kemewahan, roh-roh keinginan, harta. Itu yang di dalam kitab Matius pasal 13 itu bagi orang Kristen, roh-roh duniawi ini, roh-roh kepemilikan ini adalah roh yang menghimpit iman anak-anak Tuhan, sehingga tidak bisa bertumbuh, tidak bisa berbuah. Bagi orang banyak di Gerasa ini, mereka menolak, mereka tidak mau menerima Yesus. Mestinya kalau mereka mempunyai perasaan atau satu jiwa haus, maka mereka tentu akan seperti di Lukas pasal 4 tadi. Orang banyak mencari dia, menemukan dia, berusaha menahan dia. Tetapi ini, saudara lihat, mereka menyuruh Yesus pergi. Dengan arti kata lain, mereka menolak Yesus. Betapa parahnya, saudara-saudara, kalau manusia menolak Sang Juru Selamat yang datang ke dunia. Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Bahkan dia setelah buktikan, dia tidak mau manusia itu siksa, dia tidak mau manusia itu dirasuk oleh roh-roh jahat. Dia tidak mau manusia itu dikalahkan, dipermainkan oleh roh jahat. Dan dia buktikan, dia keluarkan roh jahat itu dari manusia. Dan orang ini dia kembali menjadi sehat. Ya, kalau orang dirasuk setan, Yesus menghancurkan kuasa itu. Orang ini menang, orang ini mereka merdeka, dia terlepas dari genggaman iblis itu. Nah, saudara-saudara, saya ingin mengetuk pintu hati siapa saja yang mendengar renungan pada pagi hari ini. Mari terima Yesus. Bahkan undang dia masuk dalam rumah tanggamu. Saudara, kalau saudara melihat kisah di Alkitab atau cerita-cerita di Alkitab yang sudah sering saya katakan, bagaimana seorang wanita yang 12 tahun pendarahan, waktu dia menjumpai Yesus, menjamah jubahnya, dia sembuh, saudara-saudara. Menerima Yesus. Saudara bisa melihat juga Sakeus yang dirundung oleh kemalangan hidup karena dia menipu banyak orang. Dia kaya, tetapi dia tentu tidak sejahtera karena menipu banyak orang. Tetapi waktu dia lihat Yesus dan Yesus memanggil dia terima Yesus, dia diselamatkan, saudara. Dia diampuni dosa-dosanya. Terakhir kita lihat sejarah Paulus yang dulu Saul. Dia katakan dia paling hina, dia paling jahat. Tetapi di 1 Korintus pasal 15 dia katakan, oh, dia bersyukur, dia seorang yang paling hina, tapi dia menerima kasih karunia dari Tuhan. Saudara-saudara, terimalah Yesus, terimalah kasih karunia itu, engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu supaya kami renungkan betapa indahnya
kalau Engkau ada di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, biarlah Engkau ada terus dalam kehidupan kami, rumah tangga kami, supaya sejahtera, damai itu ada di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sidang jemaat, jangan lupa baca Alkitab. Satu hari satu pasal minimal. Satu pasal satu hari. Dan juga bagi orang-orang tua, anak-anak diperhatikan. Di waktu senggang, di waktu mereka tidak belajar, atau cari waktu yang tepat, beri mereka firman Tuhan. Didik mereka seperti mereka ada di gereja, masuk sekolah minggu. Tuhan kiranya memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya.